Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Ibu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini. Nah, untuk wawancara kali ini itu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kegiatan wawancara ini untuk memenuhi tugas saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Budi Susiatnya. Saya sebagai Kepala Sekolah SMKS Canimas Pancasari. Nah, langsung saja Pak Ya. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Canimas Pancasari kurang lebih sudah 1 tahun Pak Ya, betul. Nah, apakah Bapak pernah mengalami kasus atau masalah yang membuat Bapak dilema atau bimbang dalam mengambil keputusan dari kasus tersebut? Selama 1 tahun saya mengabdi sebagai kepala sekolah. Tentu apa yang kami lakukan, saya lakukan ini pasti menemukan suatu permasalahan. Nah, tapi mungkin saya bahas satu aja permasalahan yang memang krusial, yang memang menyebabkan suatu kebingungan bagi saya. Ini ada satu siswa, itu memiliki prestasi di non akademik. Non akademik bahkan sampai 3 kali dapat mengharumkan nama sekolah. Tetapi siswa ini memang kalau dari segi kehadiran itu memang ya kurang rajin. Bahkan kalau kita lihat di aturan intern di akademi itu 85% minimal kehadiran. Setelah dihitung-hitung ternyata siswa ini memiliki kehadiran itu kurang dari 85% di sana, sehingga saat ada rapat pleno kenaikan kelas, banyak guru sebenarnya sini menanyakan karena tidak punya nilai, terus kehadirannya kurang. Banyak juga gurunya yang menuntut agar siswa itu tidak naik kelas. Nah, di sanalah saya akan mengambil suatu keputusan. Nah, keputusannya itu saya melihat pertimbangan-pertimbangan karena prestasinya yang dilihat di non akademik, sehingga saya mengusulkan menaikkan siswa itu. Tapi muncullah suatu permasalahan. Keputusan saya ini apakah benar atau memang atau tepat atau salah. Banyak yang tidak istilahnya tidak memberikan suatu keadilan. Nah, intinya siswa ini secara non akademik itu saya naikkan, tapi di akademiknya itu kan masih kurang. Sehingga saya menyuruh siswa ini itu melakukan suatu pengayaan remedian, yaitu mengejar tugas-tugas yang memang betul-betul belum ada nilainya. Itulah solusi yang saya berikan. Berarti dapat saya tangkap itu berarti kasus yang Bapak alami itu adalah siswa yang berprestasi di non akademik tetapi dia kehadirannya kurang sehingga mempengaruhi nilai-nilai di setiap mata pelajaran dan tidak membuat tugas, tidak mengikuti ulangan, seperti itu Pak Gil. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu itu prestasi non akademiknya apa Pak? Kalau prestasi non akademiknya itu juara di hampir di nasional, itu di bela diri. Oh, bela diri. Bela diri. Jadi keputusan yang Bapak ambil dengan guru-guru itu adalah melakukan remedial atau pengayaan untuk mengejar ketertinggalan, seperti itu Pak Gil. Ya. Nah, selanjutnya ketika Bapak menghadapi kasus tersebut, bagaimana cara Bapak
untuk mengidentifikasi kasus tersebut, apakah termasuk pada kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Kalau mengenai masalah yang kasus tadi, siswa satu ini antara yang non akademik bagus, di akademiknya kurang. Kalau kita lihat dari kasusnya, ini merupakan permasalahan yang benar-benar saya akan mengambil keputusan dilema etika. Tetapi kalau memang ini merupakan suatu keputusan benar atau salah, itu saya akan mengambil suatu keputusan rujukan moral. Iya. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Untuk mengambil suatu keputusan, tentu saya tidak sendiri. Saya akan berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak yang memang memiliki suatu kepentingan, seperti staf-staf pimpinan, terus ada siswanya dan mahasiswa. Nah, itu saya identifikasi permasalahannya apa. Terus keputusan apa yang itu tepat bagi saat didiskusikan itulah saya. Nah, selanjutnya terkait dengan langkah-langkah atau prosedur, bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan selama pengambilan keputusan tersebut? Kalau langkah-langkah, tentu yang pertama saya lakukan itu adalah mengidentifikasi apa sih permasalahan yang dihadapi. Terus yang kedua, saya akan melakukan koordinasi dengan siswa terlebih dahulu, melakukan memanggil siswanya, mendekati apa sih permasalahannya. Terus yang ketiga itu melakukan rapat koordinasi dengan staf pimpinan, membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu. Terus yang berikutnya bahwa ada keputusan. Ya, jadi dapat saya tangkap, yang pertama Bapak itu melakukan identifikasi masalah, selanjutnya Bapak melakukan koordinasi kepada waka di sekolah Bapak, di staf pimpinan, dan guru-guru juga dilibatkan, Pak ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya keputusan sudah matang atau sudah fix, baru diambil keputusan. Nah, selanjutnya apakah Bapak melakukan refleksi dari keputusan yang Bapak ambil? Kalau apapun keputusan yang saya ambil itu, saya lihat perkembangannya bagaimana. Sana tentu saya sangat penting sekali ini refleksinya. Karena dengan adanya refleksi kita melihat apakah keputusan yang diambil itu sudah sesuai atau belum. Ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ini tentunya memberikan suatu keadilan dan rasa kasihan, di mana seperti kasus tadi, si siswa yang memang berprestasi di non akademik itu mendapat suatu keadilan dengan mengharumkan nama sekolah. Itu sudah mengharumkan nama sekolah, tetapi tidak memutus masa depannya. Tetapi di sisi lain, saya harus memberikan suatu keadilan bagi siswa yang memang benar-benar rajin. Berarti Bapak mempertimbangkan kedua belah sisi ini harus hadir seperti itu, Pak Hei. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan sih banyak sebenarnya. Yang paling jelas sekali itu adalah ketidakpuasan, rasa tidak puas antara siswa yang memang rajin dengan siswa yang memang malas sekolah ini, tapi memberikan suatu prestasi. Dan dari segi guru juga memiliki rasa ketidakpuasan atas keputusan yang diberikan. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi? Nah, ada beberapa guru yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan Bapak tersebut. Untuk guru yang tidak puas ini kenapa? Karena setiap pembelajaran itu siswanya tidak ada kayak sehingga hasil akhirnya kan tidak punya nilai. Nah, karena tidak punya nilai lah, guru itu
merasa tidak puas, sehingga saya mengambil suatu kebijakan keputusan siswa itu agar memenuhi semua nilai-nilai yang memang belum dimiliki. Itulah berarti Bapak memberikan pengertian kepada guru tersebut agar bisa memberikan pengayaan terhadap siswa yang berprestasi ini. Seperti itu Kak ya. Nah, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah Bapak menyelesaikan langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak jalankan? Nah, kalau jadwal penyelesaian masalah sih tidak ada. Ini secara lihat dulu kasusnya apa. Kalau memang itu memang bisa kita selesaikan hari itu, saya akan memberikan suatu keputusan hari itu. Tapi kalau memang belum bisa saya menentukan, saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu, terus mengkoordinasikan dengan staf-staf pimpinan yang ada di sekolah. Ya, berarti sesuai dengan permasalahannya Pak ya. Berarti kalau misalnya masalahnya ringan bisa diselesaikan di tempat. Kalau masalahnya lebih berat, berarti Bapak melakukan koordinasi dulu dengan staf pimpinan. Seperti itu Pak ya. Nah, selanjutnya adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk membantu saya sih sebenarnya ada, karena saya sebagai manusia itu kan tidak sempurna, apapun masalahnya pasti ada kendala, sehingga saya membutuhkan orang lain. Nah, salah satunya saya sebagai kepala sekolah itu saya membutuhkan rekan-rekan yang ada di SMA, itu kepala sekolah, terus ada guru dan orang tua siswa ya. Itu yang ada. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Dari kasus tadi, terus mengambil satu keputusan, hal yang saya dapatkan itu yang pertama, yaitu saya bisa mengambil satu keputusan dengan melakukan koordinasi dengan staf pimpinan. Intinya apapun masalahnya itu harus kita koordinasi dengan rekan-rekan sendiri. Yang kedua, bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah kita intinya tidak merugikan kedua belah pihak ini. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Dan saya sangat terkesan sekali dengan pengalaman yang Bapak telah alami saat mengambil keputusan, dan saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dari Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selamat siang Bapak. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Ibu. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Putusan Akademi CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng dari SMA S Candi Mas Pandasari. Nah, sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk melakukan kegiatan wawancara hari ini. Nah, untuk kegiatan wawancara hari ini itu terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelumnya silakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ketul Budiase. Di sini saya selaku pimpinan selaku kepala ISIP Besar. Saya menjabat sebagai kepala sekolah sudah 3 tahun. Di sini Ya, Bapak sudah menjadi kepala sekolah selama 3 tahun. Wah, luar biasa sekali Bapak. Kelihatannya Bapak masih muda. Kalau boleh tahu dari umur berapa Bapak menjadi kepala sekolah? saya menjadi kepala sekolah dari umur 27 tahun. Jadi saya itu ditunjuk sebagai kepala sekolah sudah 3 tahun dan mendapat predikat kepala sekolah termuda di Kabupaten Buleleng di jenjang SMP. Luar biasa sekali, Bapak di umur 27 tahun sudah mampu menjadi kepala sekolah. Nah, sebelumnya apakah ketika Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Ayodhya Pura ini, apakah Bapak pernah mengalami kasus
yang membuat Bapak dilema, bimbang dalam pengambilan keputusan? Jika ada, apakah Bapak ingin menceritakannya? Ya Bu, tentu saja selama saya menjadi kepala sekolah tentu ada dilema dalam sebuah mengambil keputusan ya. Karena selaku pimpinan tentu memiliki ujung tombak di dalam membuat keputusan. Nah, di sini dilema yang saya hadapi selama saya menjadi kepala sekolah itu salah satunya ketika kenaikan kelas ya di akhir tahun pelajaran. Ada beberapa siswa yang memiliki nilai di bawah KKM. Nah, hal itu tentu membuat kita dilema sebagai seorang guru maupun selaku kepala sekolah. Karena kenapa? Jika kita menuliskan nilainya mereka yang di bawah KKM itu di rapor, tentu akan berdampak pada masa depan mereka nanti. Entah di sekolah lanjutan nanti mereka ke SMA maupun ke SMK ataupun nanti mereka saat mencari pekerjaan. Nah, hal tersebut saya meminta kepada para guru yang ada di sekolah kami untuk memberikan remedian atau pengayaan kepada peserta didik atau murid-murid kami yang masih memiliki nilai di bawah KKM, sehingga nanti ketika nilainya sudah mencapai KKM itu baru nanti kita tulis di rapor, sehingga tidak ada nilai di bawah KKM yang ditulis di rapor. Baik, dapat saya tangkap dari kasus Bapak. Mungkin di sekolah-sekolah lain juga akan mengalami kasus yang sama seperti kasus yang Bapak alami, di mana ada beberapa siswa yang memiliki nilai di bawah KKM. Nah, jika nilai tersebut ditulis di rapot, nanti akan bermasalah ke depannya, seperti itu Pak ya? Ya, betul sekali. Kalau misalnya di bawah KKM, mungkin akan berpengaruh ketika mereka mencari sekolah ke SMA, seperti itu Pak ya? Ya, betul. Nah, ketika Bapak menghadapi kasus seperti tadi, nah bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah masuk pada kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Dari kasus yang tadi saya sampaikan itu yang memiliki nilai benar sebenarnya ya. Jadi jika kita itu memasukkan nilai dari rapor siswa tanpa memberikan remedian, itu tentu akan berdampak tidak baik ke depannya bagi siswa tersebut. Tetapi kalau kita langsung membuat nilai mereka di atas KKM tanpa memberikan penanda remedian, tentu itu melanggar etika dari seorang guru, kan begitu Bu. Jadi dari identifikasi kasus tersebut bagi saya itu termasuk dilema etika itu. Jadi namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih salah atau benar, hal tersebut merupakan peristiwa rujukan moral. Ya, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan. Nah, bagaimana langkah yang Bapak lakukan? Langkah yang akan saya lakukan dalam mengambil sebuah keputusan yang memiliki dua pilihan yang sama-sama benar. Yang pertama yang akan saya ambil adalah mempertimbangkan kepentingan orang banyak, kemudian memprioritaskan kebutuhan murid dan memikirkan dampak dari keputusan apa yang saya ambil ini, baik dari jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir, memikirkan hasil akhir dari keputusan yang saya ambil ini. Selain itu juga saya akan mengajak beberapa dewan guru untuk meminta diadakan musyawarah bagaimana nanti ke depannya memberi masukan-masukan hal-hal berikut. Ya, baik, luar biasa sekali, di mana Bapak telah mempertimbangkan kepentingan anak, mempertimbangkan kepentingan orang banyak, selanjutnya juga melakukan musyawarah pada guru. Nah, terkait dengan kasus tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan?
Langkah yang saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan, yang pertama itu menelaah kasus tersebut secara rinci, baik itu waktu peristiwa tersebut, kemudian kejadiannya, kemudian pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut, serta mencari beberapa alasan dari peristiwa tersebut. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Jadi apakah ada aspek-aspek pelanggaran yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, kepedulian, kemudian serta keadilan. Bila perlu, saya akan membuat pertimbangan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Itu yang akan saya ambil jika terdapat situasi dua belah pihak yang memang sama-sama benar. Terus terakhir saya akan merefleksi keputusan yang saya ambil itu untuk bahwa saya harus menerima hasil keputusan yang saya buat. Baik Bapak, jadi dapat saya tangkap adapun langkah-langkah Bapak ketika mengambil keputusan itu yang pertama Bapak menelaah kasusnya, mengidentifikasi, membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, selanjutnya merefleksikan kegiatan tersebut. Seperti itu Pak ya? Betul Bu. Nah selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yang saya ambil pada kasus dilema etika ini, menurut saya ada beberapa hal dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar atau benar. Nah biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, baru saya lebih mudah untuk menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Oke, jadi pertama Bapak melakukan pengujian apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, seperti itu Pak ya. Nah selanjutnya, selain itu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menghadapi kasus-kasus ini tentu ada tantangan kan begitu Bu ya. Jadi adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama itu memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang saya berikan ini. Namun ada sebagian orang juga yang merasa cenderung memberikan kritikan pedas dan menjas bahwa keputusan yang saya berikan ini itu tidak adil bagi mereka. Namun bagi saya hal itu wajar karena masih bisa saya hadapi. Oke, berarti walaupun sudah diputuskan oleh Bapak Kepala Sekolah, masih saja ada yang tidak terima, seperti itu Pak Ngi. Jadi Bapak memberikan pengertian, berarti melakukan pendekatan terhadap guru kah, murid kah yang merasa tidak menerima dengan keputusan yang Bapak berikan. Nah, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk mengambil sebuah keputusan ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, tentu saya tidak langsung mengambil keputusan itu di tempat itu sendiri ya. Jadi pertama, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian menelaahnya secara rinci permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan beberapa fakta-fakta, kemudian pihak yang terlibat, siswa, guru, dan sebagainya, baru nanti dengan melakukan musyawarah terhadap dewan guru, baru nanti saya mengambil keputusan dengan bijak dan baik. Jadi ketika Bapak mengalami kasus berarti tidak di tempat itu langsung mengambil keputusan, seperti itu Pak Ngi? Iya betul sekali. Jadi Bapak harus menelaahnya terlebih dahulu, mengidentifikasi, melakukan musyawarah dengan para guru, baru kalau sudah matang keputusannya baru Bapak mengambil
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja Ibu. Kalau faktor atau yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan di dalam sebuah lembaga satuan pendidikan, tentu kita selaku kepala sekolah tentu akan meminta pendapat dan bantuan kepada rekan-rekan yang sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu di bidang itu. Jadi keputusan nantinya itu akan menghasilkan keputusan yang bijaksana dan tidak sebelah pihak saja menguntungkan, tapi menguntungkan kedua belah pihak. Oke, jadi yang membantu Bapak itu berarti wakil Bapak ya, atau guru-guru atau semua warga di sekolah ini? Jadi betul sekali Bu. Jadi yang membantu di dalam satuan pendidikan itu kepala sekolah itu wakil. Ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan. Nah, tentu kita memanggil mereka untuk memintai pertimbangan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah masalah, sehingga keputusan nanti yang kita ambil menjadi relevan. Oke, nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang dapat saya ambil ketika mengambil sebuah keputusan ini tentu banyak pengalaman untuk ini. Jadi saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika ini memang tidak ada keputusan yang memang benar-benar sempurna. Jadi suatu keputusan pasti memiliki kekurangan ataupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan itu hendaknya kita memiliki prinsip-prinsip nilai-nilai kebajikan yang luhur. Oke, terima kasih Bapak. Nah, demikian wawancara saya terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan saya juga mendapatkan pelajaran dari apa yang telah Bapak lakukan ketika menghadapi sebuah kasus. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya pamit. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu.